Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini dengan saya Hajar Asna dari kelas 2M Konsentrasi Manajemen SDM dengan nomor NPM 121020261. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu human capital. Tonton sampai selesai ya guys. Human capital. Apa sih human capital? Human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Roosevelt yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak bergantung pada tanah, peralatan, energi, dan sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama adalah kemampuan, kedua perilaku, ketiga usaha, dan yang keempat adalah waktu. Dan semua ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Deskripsi human capital dibagi menjadi 3. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misal, inteligensi, energi, sifat positif, keandalan, komitmen. Dan yang kedua ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, berimajinasi, berkreativitas, dan bakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya ada peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi, terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu aset perusahaan. Yang pertama, aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset tersebut disebut financial capital. Yang kedua ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga ada aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Selanjutnya, peran human capital sebagai hubungan kompetensi karyawan dan dengan human capital dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu ada 5B. Yang pertama, buy, yaitu membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build, membangun, itu investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow, atau meminjam, menggunakan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Selanjutnya yang keempat ada bonds, atau melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir yang kelima ada bid, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya ada transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni ada strategi partner, administrasi express, employment champions, dan change agent. Transformasi peran divisi SDM dibagi menjadi 4. Yang pertama ada strategi partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua ada administrasi express, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada development champion, Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan menjadi lebih besar. Dan yang keempat, change agent atau change agents, Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersamaan, meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjadi lebih baik.
Yang terakhir ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Dibagi menjadi 3, yaitu active level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan kolektif. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tindakan analisa tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkatan kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut. Dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat rendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasi sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang komprehensif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Oke guys, sekian pemaparan materi dari saya pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.